Selamat datang pada pembelajaran tahun keempat CFHC IPE. Saya Syahirul Alim dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FKKMK UGM. Kali ini, teman-teman akan belajar terkait dengan transisi dari pandemik ke endemik COVID-19. Sejak Desember 2019, virus dari SARS-CoV-2 coronavirus ini sudah menginfeksi seluruh dunia dan mengakibatkan penyakit COVID-19. Dan COVID-19 ini menjadi pandemik di seluruh dunia yang berakibat kepada seluruh aspek di setiap sistem secara global. Berdasarkan data dari Coronavirus Resource Center dari Johns Hopkins University, saat ini secara global terdapat lebih dari 588 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan angka kematian lebih dari 6.400.000 kematian. Pada periode pandemik ini, Indonesia telah melaporkan lebih dari 6 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah fatality rate-nya mencapai 2,58%. Indonesia juga pernah menduduki peringkat nomor 1 terkait temuan kasus baru mingguan dan juga terkait dengan kematian baru mingguan yang pada puncaknya yaitu di Januari 2022. Dan angka ini kemudian terus turun sebesar dari 3% sampai 11% di minggu-minggu berikutnya. Sampai saat ini kita sudah hampir landai untuk jumlah kasusnya. Beberapa negara termasuk Indonesia merespon dari perbaikan kondisi merujuk pada data epidemiologi telah melakukan aktivitas relaksasi pada aturan yang terkait dengan aktivitas pembatasan COVID-19 di masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa endemik itu sudah berakhir COVID-19 dan banyak masyarakat yang meyakini hal ini, yang sebenarnya merupakan, kalau kita lihat dari data sebelumnya, bahwa endemik ini tidak sama artinya dengan akhir dari COVID-19. Tapi karena tadi masyarakat banyak yang menginterpretasikan secara keliru bahwa endemik merupakan akhir dari COVID-19. Namun kondisi endemik ini seperti kondisi endemik penyakit lainnya, yaitu contohnya mungkin endemik malaria ataupun HIV. Ini masih terdapat penularan atau infeksi dari penyakit tersebut di beberapa wilayah. Dan jumlah dari infeksi penularan ini sebenarnya angkanya statis, jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang signifikan. Dan label endemik ini berarti yang bisa ataupun harus kita pahami bersama, baik itu sebagai seorang tenaga kesehatan ataupun di masyarakat pada umumnya, ini tidak ada kaitannya dengan lama waktu atau durasi untuk berakhirnya suatu penyakit, atau seberapa besar populasi yang masih akan terdampak oleh penyakit ini. Satu contoh strategi yang berbasis evidence yaitu penurunan tindakan untuk pengendalian pencegahan infeksi dan juga penggunaan APD untuk kontrol infeksi bagi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Jadi teman-teman, transisi pandemik ke endemik ini tidak dapat diartikan secara mudah sebagai suatu akhir dari COVID-19. Dan ini juga mengakibatkan bagi kita sebagai nanti teman-teman sebagai calon tenaga kesehatan tentunya harus sadar ataupun punya kesadaran atau awareness terhadap COVID-19 ini, dan juga untuk masyarakat juga. Jadi awareness terhadap COVID-19 tetap kita jalankan atau kita lakukan. Jadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa transisi ini bukan berarti sudah berakhir COVID-19-nya. Hal tersebut juga harus ditambahkan dengan tindakan peningkatan perspektif. Dalam hal ini bisa dilakukan terkait dengan penelitian
tindakan penelitian ataupun aktivitas penelitian pada COVID-19 yang mana akan meningkatkan evidence yang bisa kita dapatkan dari masyarakat ataupun dari data yang sudah diambil, dan hal ini juga sesuai dengan yang dimandatkan oleh WHO. Baik teman-teman, sekian materi pembelajaran terkait dengan transisi pandemi ke endemik. Nanti teman-teman lebih lengkapnya akan dapat mengakses materi pada modul ataupun resource yang telah kami sediakan di Gamel. Dan sesi tanya jawab juga nanti kita adakan pada kuliah sinkronus. Ya, teman-teman tetap semangat dan selamat menikmati pembelajaran di tahun keempat CFA CIP.